Apa kabarnya hari ini? Tetap asik, istimewa, oh yeah! Hari ini Elsa, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam surga, hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Biarlah Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, lindungi sertai mereka, biarlah Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tetap kami rasakan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-Mu yang kami bawa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ya, hari ini kita mau muji Tuhan. Pasti semuanya semangat kan ketemu lagi di hari Minggu. Claudia semangat nggak hari ini? Wah, semangat sekali. Mantap, semangat, jangan kasih kendor ya kan. Nah, kita mau muji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu apa pertama kali Lose? Tuhan Yesus baik Lose. Oke, mari kita menyanyikan Tuhan Yesus baik dengan semangat, dengan sukacita. Tepuk tangannya adik-adik ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat kembali pujian kita ya. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebut lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Pastinya. Nah, saat ini kita mau minta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita dari si iblis. Kan kita mau ibadah, mau memuji Tuhan, mau berdoa, mau dengarkan firman Tuhan. Nah, harus fokus bener lah, harus fokus. Nah, sekarang kita mau nyanyikan Saat Iblis Merayuku, Aku Tolak dalam Nama Yesus. Mari kita nyanyikan. Yang tahu gerakannya boleh berdiri dan bergerak ya, ikutin langsung-langsungnya ya. Kita mau berani tampil beda nih di hadapan Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai
kita berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak pintu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay, kita mau berani tampil beda dan kita mau mengalahkan kuasa iblis yang mencoba merayu kita, yang mencoba mengganggu, menggoda kita saat kita beribadah sama Tuhan. Nah, kita mau sebelum kita melanjutkan lagi ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita mau menyanyikan satu pujian lagi, Generasi Bagi Kristus. Nah, lagu ini mau mengajak adik-adik semua untuk mau menjadi generasi bagi Kristus, ya kan Lose? Bener, Ustaz. Nah, kalau anak-anak kecil itu harus bisa menjadi generasi bagi Kristus, ya, menjadi berkat buat banyak orang. Oke, kita nyanyikan Generasi Bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus. Generasi bagi Kristus, ku telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Nyanyikan dari awal lagi ya. Ku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Shalom, selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita masih terus akan melanjutkan cerita dari minggu lalu. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh jaga kami sepanjang 1 minggu yang berlalu.
Dan hari ini kami kembali Tuhan mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya dari firman-Mu kami boleh belajar akan kehendak Tuhan, boleh mentaatinya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, cerita kita di hari ini yaitu terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-7 sampai yang ke-8, yaitu lanjutan daripada kisah minggu lalu dari Elsedita. Minggu lalu kita mendengarkan cerita bahwa Tuhan telah memanggil Musa dan mengutus dia untuk membawa bangsanya keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, umat Israel. Tetapi Firaun tidak mau membiarkan mereka keluar. Firaun tidak mengizinkan mereka untuk pergi dari Mesir karena itu adalah satu kerugian, karena mereka adalah budak-budak yang dipekerjakan Firaun. Tetapi Allah berfirman kepada Musa bahwa Allah akan menghukum jikalau Firaun tidak membiarkan bangsanya pergi. Tuhan memerintahkan Musa untuk bertemu dengan Firaun dan dia nanti akan mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda agar Firaun tahu dan bangsa Mesir tahu bahwa umat Israel punya Tuhan yang hebat. Suatu ketika di tepi sungai Nil, Firaun tiba dan Musa akhirnya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa dan Harun. Tetapi Firaun tidak percaya, dia tidak terima dan tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Akhirnya Musa melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengulurkan tongkatnya ke sungai Nil dan kemudian air berubah menjadi darah, sehingga membuat ikan-ikan yang ada di sungai Nil semuanya mati dan menjadi busuk. Nah, tapi Firaun tetap berkeras hati. Dia tidak pusing, dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau memperdulikan akan hal itu. Musa mengatakan bahwa kalau misalnya ini terus terjadi, kau tidak mendengarkan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, maka banyak orang Mesir yang akan mati karena tidak bisa minum. Tetapi tetap Firaun berkeras hati. Firaun berpaling dan dia tidak memperhatikan hal itu. Dia tidak pusing, dia kembali ke istananya. Lalu kemudian Musa kembali menghadap Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah kembali kepada Firaun dan katakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka dapat beribadah kepadaku." Tapi tetap Firaun menolak membiarkan umat Israel pergi. Lalu kemudian Tuhan berfirman, kalau begitu akan ditulahi lagi, yaitu dengan memenuhi seluruh istana, kamar tidur, dan semua yang ada di bangsa Mesir itu dengan katak. Dan tidak berhenti sampai di situ. Lalu untuk ketiga kalinya, Tuhan kembali menulahi bangsa Mesir dengan nyamuk. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Namun Allah tidak mendapati Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Firaun tetap berkeras dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah teman-teman yang terjadi di tengah bangsa Mesir ketika Raja Firaun tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa, yaitu tentang perintah Tuhan atau firman Tuhan. Firaun tetap berkeras hati, dan hari ini kita mendengar tulah pertama sampai tulah ketiga. Selanjutnya akan dibahas dalam sekolah minggu di cerita minggu depan. Nah, dari cerita minggu ini kita belajar bahwa Allah akan menghukum setiap orang yang tidak taat atau tidak mendengarkan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Orang yang berkeras hati, yang tidak mau percaya kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, maka akan dihukum oleh Tuhan.
Ya, walaupun kita tahu teman-teman bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, tapi jikalau kita berbuat salah, pasti kita akan ditegur, kita akan dihukum. Nah, siapa di sini yang pernah dapat hukuman dari kedua orang tuanya atau dari gurunya? Ya, pasti kita mendapat hukuman karena kita berbuat salah. Dan ketika kita dihukum, itu karena kita tidak mentaati, kita seringkali tidak mendengarkan apa yang papa mama atau guru kita sampaikan atau guru kita perintahkan. Tapi dari hukuman itu sebenarnya kita semua diajar dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sehingga dari cerita ini kita harus belajar bahwa mari kita menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan maupun juga kepada orang tua kita dan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Dari cerita ini yang kedua kita belajar bahwa bangsa Israel, bahkan kita semua, kita punya Tuhan yang kuasanya lebih hebat dari siapapun dan tak tertandingi oleh apapun. Kita kalau membaca dalam Alkitab, dalam Keluaran tadi pasal 7 pasal 8, kita akan melihat bahwa Firaun memerintahkan ahli-ahli yang dapat menunjukkan tanda-tanda, membuat juga mujizat di bangsa Mesir, tapi mereka semua dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih daripada segalanya, yang mampu berbuat suatu mujizat yang hebat dan tak tertandingi. Oleh karena itu, teman-teman, kita semua yang hadir beribadah, menyaksikan ibadah ini masing-masing dari rumah, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang hebat, yang kita tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan kita, tidak ada satupun yang dapat menandingi Tuhan kita, dan kita bersyukur menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu kita pun tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, karena kita dijaga oleh Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Nah, demikianlah cerita kita pada minggu ini. Ya, sebelum kita berdoa untuk menutup dan bersyukur untuk firman Tuhan, mari Lause mengingatkan kita untuk aktivitas minggu depan. Ya, untuk kelas kecil, Lause berharap bahwa kelas kecil menghafal 3 tulah yang tadi Lause Lia sudah ceritakan dengan menyebutnya, mengirimkan video hafalannya itu ke Lause yang mendampingi di kelas masing-masing. Jadi kelas kecil menghafal 3 tulah ya. Air menjadi darah, katak, dan nyamuk. Ya, hanya disebutkan seperti itu. Untuk kelas tengah dan kelas besar, aktivitasnya yaitu menggambar ketiga tulah tadi. Ya, jadi paling lambat aktivitasnya akan dikumpul dan dikirimkan videonya itu pada hari Jumat, sehingga nanti akan diingatkan di grup masing-masing. Ya, terima kasih dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya kami boleh belajar dari firman Tuhan, menjadi anak-anak yang percaya pada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, dan senantiasa percaya akan pada Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa, yang sangat hebat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Nah, sudah saatnya kita akan memberikan sebagian dari persembahan kita untuk Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kasih taruh dalam amplop ya uangnya, tulis nama, nanti hari Minggu serahkan ke guru-guru sekolah minggu. Kalau begitu, mari kita angkat satu pujian, Kasih Yesus Indah-Indah.
Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, saatnya kita mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau berdoa, doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh berikan kami kesempatan, Tuhan boleh berikan kami waktu untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berbicara kepada Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami sangat bersyukur buat firman Tuhan yang boleh memberkati kami. Tuhan, tolonglah kami dalam pertumbuhan kami yang kami masih kecil saat ini, dan kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mencintai Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, dan anak yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami untuk selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan yang boleh kami berikan Bapa, yang boleh diberikan oleh orang tua kami, boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati banyak orang Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Tuhan Yesus kami yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Amin. Dadah adik-adik, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu.